Di zaman sekarang jamaah dirusak bukan dengan fisik. Jamaah dirusak bukan dengan gegeran. Jarang ada gegeran masuk di TV Kalimantan digegerin, tapi rumahnya transmigrasi cuma satu orang, digerebek orang satu kampung. Jadi tidak ada ceritanya sekarang jamaah digegeri. Mikir, apalagi sekarang depan ada BP, depan ada Senkom, belakang ada BP, belum lagi jamaah-jamaah yang lain. Jadi insya Allah sekarang kerusakan jamaah adalah dirusak melalui ilmu oleh orang-orang, saya langsung saja, oleh orang-orang yang mengaku salafi. Perhatikan Pak ya, mengaku salafi. Loh kok mengaku? Lah terus sing salafi sapa? Seperti tadi ucapan syukur junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat tabi'in. Sehingga Rasulullah bersabda, khairukum qarni, sebaik-baiknya kamu setelah ada golonganku. Setelah itu tumal ladina yalunahum, orang-orang yang setelahnya mereka golonganku. Tumal ladina yalunahum, dan orang-orang yang setelahnya mereka golonganku. 3 generasi awal. Kalau tadi saya mengucapkan ucapan syukur kepada perantara agama, Rasulullah, sahabat, tabi'in, itulah yang dikatakan salaf. Dahulu, orang-orang terdahulu. Kalau ulama mengatakan salaf itu orang-orang yang mengikuti ibadah beragama sesuai dengan cara Rasulullah, cara sahabat, cara tabi'in. Itulah dikatakan salaf. Kita setiap hari, setiap pengajian, setiap acara selalu mengucapkan syukur kepada perantara agama. Rasulullah, sahabat, tabi'in. Itulah dikatakan salaf. Jadi yang lebih pantas disebut dengan salafi adalah jamaah. Kalau yang di sana mengaku-ngaku. Ngaku saja boleh. Ada satu golongan mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Iya Pak. Aswaja. Tapi yang pantas disebut ahlu sunnah wal jamaah niku sapa? Ya jamaah. Jadi ngaku saja boleh. Silakan mengaku. Lah, dengan pengakuan mereka sebagai salafi, salaf diberi yak di belakang, salafi berarti orang-orang yang mengikuti 3 generasi awal. Orang-orang yang beribadah, beramal, berjamaah mengikuti cara Rasulullah, cara sahabat, cara tabi'in. Jamaah cuman kadang tidak sadar. Padahal setiap hari jamaah selalu nasihat syukur kepada Rasulullah, syukur kepada sahabat, kepada tabi'in. Itulah disebut salaf. Jamaah sudah menetapi itu. Jamaah sudah menetapi itu. Sudah menetapi Quran hadis dengan cara Rasulullah, sehingga yang lebih pantas disebut dengan salafi adalah jamaah. Di sana cuman mengaku-ngaku saja. Padahal mereka pada dasarnya adalah talafi. Talafi itu bahasa Arabnya itu, bahasa pasarnya itu merusak agama. Merusak agama yang sudah jadi. Lalu mereka mengaku. Ada yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, padahal ahlu bid'ah wal firqah. Bener Pak? Padahal ahlu bid'ah wal firqah, tapi ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ngaku, nggak masalah pengakuan. Tapi kebenaran adalah pada apa yang dia amalkan, apa yang dia kaji. Itulah kebenarannya di sana. Jadi, tadi saya diperkenalkan oleh Pak Yainya berkecimpung di dunia maya. Sesungguhnya saya baru tahu dunia maya Facebook ini ada setahun, tapi nggak aktif, setengah tahunan. Dulu asal mulanya adalah pada tahun ini, saya cerita dulu riwayat. Pada tahun 2004, saya bertemu dengan teman di Surabaya, teman lama di kampung di Surabaya. Kira-kira perkenalan, namanya Zulfikar Rahman. Asli ibu Ambon Arab, bapak Melayu Sumatera.
Melayu Sumatera, suku Melayu lah, Malaysia. Suku Melayu tapi Melayu Medan. Kecil lahir di Ambon, kecil di Medan, besar di Surabaya. Sampai kuliah di Surabaya, tapi nggak dilanjutkan, terus merantau ke mana-mana. Ke Indonesia Barat hingga Indonesia Timur, tapi insya Allah Papua belum sama Aceh. Di situ saya di Surabaya ketemu teman lama tahun 2004 dengan memakai baju koko seperti saya, terus memakai kupluk putih, pakai celana kain cingkrang. Dia bertanya, Zul, antum LDI ya? Iya, kenapa? Kenapa? Kenapa orang LDI nggak mau sholat Jumat bareng? Karena saya waktu itu masih pakai bahasa Letona. Ya enggak juga lah, mau kita kok. Buktinya kan ada tempat saya pernah ikut di LDI gitu. Oh pernah di LDI kamu pernah? Kapan? Ya saya lumayan ada hampir setahun. Lalu terus sekarang ikut apa saya? Saya Salafi. Kenapa? Di LDI asal mulanya gimana kok bisa masuk LDI terus ikut Salafi? Itu teman saya waktu di kampung kecil. Saya dulu masuk LDI itu LDI di Surabaya ada kelompoknya. Karena saya pacaran sama anaknya Pak Yai kelompok katanya. Waduh. Lah karena saya pacaran, ya saya ikut ngaji. Ya saya sama baletnya saya ngaji kita busholah katanya. Busholah saya ngaji. Tapi kalau pas nggak ngaji malam minggu, anaknya Pak Yai kelompok sama saya jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, lepas jilbabnya katanya. Tuh. Nah itu kerusakan akhir zaman. Jadi jamaah dirusak dengan kerusakan kemaksiatan maupun kerusakan ilmu. Terus saya melihat gitu-gitu aja di LDI pengajiannya, ya saya ikut Salafi ya alhamdulillah. Karena saya ikut Salafi ya tenang saya katanya. Oh gitu ya. 2004. 2007 ketemu lagi sama saya cari sama saya. Dia buka jual minyak wangi di daerah Embung Malang, Surabaya. Saya cari, ketemu. Tapi ketika ketemu yang di situ mau saya ajak diskusi debat, ternyata sudah berubah. Yang dulu tidak mau pakai celana jin, karena katanya celana jin itu buatan Amerika. Kafir. Ada gitu. Amerika kafir. Padahal dia nggak sadar kalau dia ngetik pakai komputer itu Microsoft Windows itu buatannya orang Yahudi. Bill Gates. Gitu kan. Ketemu saya sudah pakai celana jin. Sudah pakai kaos lagi. Padahal nggak mau pakai kaos biasanya. Pakai baju koko. Terus rokokan. Loh, namanya Ibnu. Lah Ibnu, kok berubah kamu? Iya saya daripada repot-repot, yang penting saya nggak bisa Eropa sih tahayul aja lah. Dunia itu enak katanya. Jadi tidak menemukan ketenangan. Ketenangan hanya sementara di mereka. Sama dengan orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik yang telah keluar dari jamaah. Tidak menemukan ketenangan. Mereka hanya sementara. Tenang sementara itu. Tapi akhirnya mereka ketika menemukan keadaan di Salafi sendiri, ingat saya tidak berkata Salafi ya, karena kalau Salafi kita, terpengaruh Salafi, berarti terpengaruh Rasulullah dong, terpengaruh sahabat itu, tapi Salafi terpengaruh perusahaan agama. Di situ akhirnya saya nggak jadi debat, nggak jadi debat, nggak jadi diskusi. Akhirnya ngomong ngalur ngidul udah pulang, nggak jadi. Itu awal 2004. Sekitar bulan 2004 bulan Maret insya Allah. Disitulah saya akhirnya mencari, iki orang apa sih iki? Golongan apa itu? Potongannya kok koyokane nyunah. Baju koko, jenggotan, jidat hitam gitu. Meskipun itu bagus, tak kepingin tahu ya apa. Cuman sekedar pingin tahu. Kepingin tahu saya. Apa sih orang ini? Karena alhamdulillah dan saya juga berdoa hingga ila yaumil qiyamah atau ila ajal sampai meninggal ya tetap Quran hadis jamaah gitu. Fu bi baitul awal fal awal. Saya deketin ketemu dengan orang-orang itu bergaul berbicara, datang ke pesantren mereka, ketemu ustadz mereka, ketemu dengan mereka ngobrol ngalor ngidul, berbicara hadis. Ternyata gak ngerti hadis belas. Gak pernah mengkaji namanya Kutubus Sittah belas. Semuanya cuman beli buku. Kalau di sini di Sri Ratu, beli buku di Sri Ratu dipelajari dewe, dijadikan hukum. Sehingga membuang Quran hadisnya.
Tapi kelihatannya koyok nyunah-nyunao, koyok nyalafi-nyalafi yo. Tuh. Itu asal mulanya seperti itu. Sehingga insya Allah sebelum bekas wakil 4 masih di Kediri sempat berdebat sama saya. Insya Allah saya nggak sebut namanya, wis kenal kabeh. Kalau wis ngerti. Masih di Kediri, masih wakil 4. Saya debat sama saya. Ternyata banyak yang nggak tahu. Ketika keluar, yo ternyata dia juga banyak nggak tahu. Jadi akhirnya yang dipegang adalah hawa nafsunya. Orang tidak akan terpengaruh dengan yang namanya orang-orang yang ngaku salafi, kecuali dia punya 3. Di hatinya punya 3. Mau bergaul dengan salafi, mau baca buku salafi, dia tidak akan terpengaruh sedikit pun, kecuali dia punya 3 di hatinya. Punya kepentingan di jamaah. Kepingin jadi pengurus. Daftar kepingin jadi Pak Yai daerah biar pakai touring. Daftar kepingin jadi Pak Yai kelompok biar punya revo, kan? Punya kepentingan, itu kepentingan manusia apa aja di situ. Salah niat. Yang kedua, dia bisa terpengaruh ataupun orang yang keluar dari jamaah sakit hati. Sakit hati, punya masalah dengan sama jamaah, sakit hati. Yang ketiga, sombong. Paling pinter dewe, paling khusyuk dewe, paling nyunah dewe. Merasa sombong sehingga meremehkan jamaah lain. Karena dia merasa pinter, bergaul sama orang-orang itu, mencari kelemahan-kelemahan di dalam jamaah. Yang dianggapnya lemah. Padahal kuat. Tidak ada satupun di jamaah yang kita kaji ini lemah, nggak ada. Nggak ada, kuat. Wis pas. Yang diajarkan oleh Kiai Haji Nur Hasan Almarhum itu pas. Jamaah wis pas. Loh kok saya berani ngomong gini? Karena saya sudah bergaul sama salafi, Pak. Salafi. Saya sudah bergaul sama orang-orang yang sekarang jadi partai. Yang sekarang jadi partai. Apa itu? SKP itu. Itu udah bergaul, Pak. Mereka sama lulusan Yahudi. Oh, maaf. Mereka lulusan Saudi. Mereka lulusan Saudi. Seakan-akan penampilan mereka berbaju gamis. Ini saya cuman untuk menjelaskan aja. Penampilan berbaju gamis dengan potongan seperti ustadz dan sebagainya seakan-akan menampakkan ilmu. Padahal jamaah ini, kalau jamaah ini sak pelentis-pelentis jamaah ini kalau mau memahami himpunan wis pusate ilmu. Wis pusate ilmu wis gak mungkin bisa jawab. Gitu. Nah, kembali kepada kerusakan akhir zaman ini, jamaah dirusak dengan subhat, dengan ilmu. Ilmu-ilmu yang dimasukkan, yang ilmu itu adalah bukan ilmu dari Quran hadis, tapi ilmu dari Yahudi. Satu contoh, di neraka tidak kekal. Mungkin pernah dengar nggak? Ya, pernah dengar. Ada yang menyebarkan gitu, di neraka 7 golongan tidak kekal gitu. Ya, kekal nggak kekal kan urusannya Allah. Lah kalau yang mengatakan tidak kekal itu siapa? Umat mana yang mengatakan tidak kekal di neraka? Ayo, wa qalu lan tamassana naru illa ayyama ma'dudat. Dan berkata mereka Yahudi, sesungguhnya di dalam neraka kami ini cuma sebentar. Ini paham Yahudi masuk. Di neraka nggak kekal. 70 golongan bisa masuk surga. Lah nek bisa masuk surga ya lapo no jamaah. Jadi kalau jamaah saya santai-santai aja. Kau bisa masuk surga juga kok. Kok 72 bidadari. Dimasukkan dikit-dikit subhat. Terus gak usah mangkul-mangkulan. Gak usah berguru-berguruan, gak usah mangkul musa-mutasil. Boleh baca sendiri. Boleh baca sendiri. Yang penting belajar nahwu, baca kitab gondol, isok nahwu, sorot, baca kitab gondol, terjemahkan sendiri. Itu kembali ke zaman jahiliyah. Itu perbuatannya siapa? Baca sendiri.
perbuatannya Yahudi dan Nasrani. Sehingga Rasulullah bersabda, ambillah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu bisa diangkat sedangkan dalam kami ada kitab? Rasulullah bersabda, celaka kalian. Bukankah pada Bani Israel dan Nasrani mereka punya Taurat dan Injil? Sesungguhnya ilmu itu diangkat dengan cara mematikan ulama. Sehingga kalau ada ajakan untuk, wis gak perlu mangkul, baca buku sendiri itu. Wis ayo kita baca buku sendiri, bisa beli buku agama, beli buku di toko-toko buku agama, atau enggak belajar nahu, baca kitab gondol, dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Itu sama dengan Yahudi dan Nasrani. Susupan. Kita nggak tahu. Orang-orang ini yang kuliah di sana 4 tahun, pulang ke Indonesia, merusak kejamaah. Setiap yang berjamaah dirusak. Dimasukkan paham-paham. 3 ajakan mereka. 3 ajakan. 1, baca buku sendiri. Baca agama sendiri. Belajar nahwu, bisa baca sendiri. Pelajari sendiri. Jangan patokan dengan mangkul. Mangkul bisa salah, ini tafsirnya seperti ini. Gitu. Yang kedua, ketika orang sudah baca sendiri, diajak lagi. Jadi jamaah jangan eksklusif. Jangan fanatik jadi jamaah. Terus gaul lah, kumpul-kumpul ambil wong-wong Jopo gak apa-apa, padha Islami kok sahadat. Gaul sampean niku ngono, wis mulai ajakan. Sehingga mereka mengatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk ke dalam surga. Benar enggak Pak? Mengucapkan la masuk dalam surga. Nek ngono gak usah sholat, gak usah apa-apa, kok la ilaha illallah. Wis mati waktu masuk surga dengan alasan iman. Ketika sudah seperti itu, dia mengajak lagi yang terakhir, wis gak usah jamaah-jamaahan. Yang penting tauhid. Yang penting kita bertauhid. Wis gak usah jamaah-jamaahan. Wis gak jamaah ya iso mlebu swarga kok. Yang penting sholat, yang penting poso. Masa wong sholat, masa wong poso diarani murtad. Ini dalile ngono. Padahal dia tidak mengetahui bahwa ada dalil yang mengatakan Rasulullah bersabda, insyaallah di Kitabul Imarah, manda ada watal jahiliyah. Barang siapa yang mengajak pada ajakan jahiliyah min jusad jahanam, dari kayu bakarnya jahanam. Sahabat bertanya, wa in sholat ya Rasulullah. Walaupun mereka puasa, walaupun mereka sholat, apakah mereka menjadi kayu bakar jahanam? Wa in sholat, wa in shoma, wa ja'amal muslimin. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, walaupun mereka mengaku sebagai orang Islam. Barang siapa mengajak pada ajakan jahiliyah supaya gak berjamaah, meskipun sholat, meskipun poso, meskipun dia mengaku Islam, jusad jahanam. Dibuka lagi insya di Marohnya ada. Menjadi kayu bakar neraka. Kira-kira nek kayu bakar neraka kekal mboten? Iki nek secara logika mau. Nek kayu bakarnya diangkat berarti nerokone gak adem lah. Sehingga itu ancaman dimasukkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai salafi. Mengaku sebagai salafi, mengaku dia mengikuti cara Rasulullah di dalam beragama. Menebarkan subhat kepada jamaah-jamaah. Iki bid'ah, 5 bab bid'ah. Gak perlu 5 baban, yang penting sholat, tauhid, selesai. Menyebarkan kepada jamaah-jamaah, gak boleh fanatik. Semua toh mereka Islam semua. Sehingga dengan cara begitu, iblis masuk. Iblis seneng, jamaah menjadi tidak punya pegangan, dianggap semua orang sama. Semua orang Islam. Itulah dari orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai salafi. Dia merusak jamaah sedikit demi sedikit. Yang bahkan yang masih di dalam jamaah. Mau keluar, rodo isin-isin, tapi di jamaah senengan yang rusak. Memberikan kepahaman-kepahaman yang nyelisih Al-Quran dan Al-Hadis yang selama ini kita kaji. Tuh. Jadi bapak-bapak di sini, saya di sini insya Allah hanya memberikan gambaran seperti itu.
gambaran singkat karena tidak akan saya masukkan sisipan-sisipan dalam berikutnya nanti. Karena kita tidak perlu menjabarkan kejelekan mereka karena elek kabeh, Pak. Karena sing apik. Cuman kalau kita jabarkan kejelekan mereka nanti jadi forum menghujat. Menghujat wong elek, lapo wong elek wis dihujat. Elek dhewe elek kan itu, enggak usah. Kita enggak usah menghujat orang jelek. Kita sekarang memberi pemantapan jamaah. Apa sih jamaah itu gitu? Jamaah itu apa sih? Apa cuman baiat, taat, amir itu jamaah. Kenapa? Mungkin kita di sini ada yang mungkin punya unek-unek, aku sing penting sak dermo taat wis mas tatokna selesai, aku sak perlu ngerti-ngerti ngono-ngono. Mungkin betul. Saya pernah berbicara dengan salah satu guru Pakubumi di Kediri. Tapi berbicara diskusi. Tapi yang perlu kita waspadai adalah bagaimana anak cucu kita. Karena mereka datang bagaikan banjir bandang. Setiap bulan mereka meluluskan orang banyak dari Timur Tengah. Bagaikan banjir bandang. Dulu di Kediri nggak ada, sekarang di Kediri sudah ada. Betul lah? Nggak ada di Kediri. Berapa tahun yang lalu nggak ada. Ada 1-2, tapi sekarang sudah ada pesantren, bahkan pesantrennya dekat sama Pondok Gurengan. Loh, masuk mereka ke Bandang. Dulu jamaah belum tahu. Sampai saya sempat ngobrol sama orang yang terpengaruh. Sampean kalau aku ngerti salafi aku dhisik. Sedikit dulu yang tahu. Tapi banyak. Jadi di sini kita menambah ilmu kita, pemahaman kita, sehingga ketika bapak-bapak yang punya anak yang senengane Facebookan, yang senengane internetan, maupun memberi pemahaman kepada anak turun kita, supaya tidak terpengaruh. Saya kalau lihat ada jamaah terpengaruh itu takno. Kasihannya gini, kasihannya itu digoblok-gobloki sama orang goblok. Digoblok-gobloki sama orang goblok. Tapi karena dia punya tiga tadi, kepentingan, sakit hati, sombong, akhirnya digoblok-gobloki sama orang goblok. Rodok kasar bahasanya. Kalau dia tidak punya tiga ini, meskipun dia dipengaruhi, insya Allah tidak bisa. Meskipun dia ada unek-unek nih, unek-unek gak enak dengan pengurusnya, dengan jamaah, tapi kalau dia nggak punya tiga ini, sombong, sakit hati, punya kepentingan, insya Allah tidak. Tapi jangan lantas kita berkata, itu kan berarti kalau saya nggak punya ini, saya selamat dong gitu. Ini justru ilmu-ilmu ini, kalau saya bilang ilmunya Mbah Nur Hasan Bien yang belum sempat disampaikan kepada jamaah-jamaah sekarang, mulai keluar dengan sendirinya dengan adanya orang-orang ini. Mulai keluar dalil-perdalilnya, hujah-hujahnya ini dibawa oleh ulama-ulama kita, mulai keluar semuanya dengan sendirinya, dengan adanya orang-orang ini. Kalaupun dia punya tiga ini, sakit hati, sombong, kepentingan, tapi kalau dia sudah punya benteng ilmu, dia pasti akan ragu-ragu mau keluar. Karena dia sudah punya, waduh, nek aku metu, aku melok wong iku salah. Bener gak? Wah itu salah ya. Seperti saya dulu pertama awal-awalnya tahu, saya mikir, nek saya ngikutin orang-orang itu, ketokane lebih paham. Tapi aku melok sing endi? Soalnya jenenge Talafi itu pecah jadi 3. Berpecah belah mereka. Sesama mereka sendiri, ustaz-ustaznya sesama ustaz saling fitnah-memfitnah, saling bid'ah-membid'ahkan. Sehingga muridnya bingung. Ada jamaah Sulawesi Mubalek yang sudah keluar tahun 2000, insya Allah saya 2009 apa 2008, keluarnya bareng dengan mantan wakil itu, keluarnya bareng karena satu kelompok, sama-sama Sulawesi, Asobiah, bersuku-suku gitu kan, padahal Rasulullah melarang orang untuk bersuku-suku. Itu dia pertama semangat mengikuti yang katanya manhaj metodenya Salafi, semangat. Tapi akhir-akhirnya dia SMS ke teman saya, telepon ke teman saya, dia mengatakan, saya bingung mas ikut Salafi mas. Ternyata sesama ustadznya berantem sendiri. Dan itu banyak.
Itu banyak. Ketika mereka keluar mereka menemui. Jadi ketika dulu saya lah kalau mamanya jamaah iki salah, aku melok sing kelompok sing ngaku salafi, aku melok sing ndi? Sing bener sing ndi? Karena mereka berpecah saat ini menjadi 3 golongan di antara mereka. 3 golongan di antara mereka sendiri. Dan apa yang dibawa oleh orang-orang yang mengaku salafi, mengaku dakwah tauhid, la ilaha illallah itu sebenarnya bukan barang baru, Pak. Itu barang kuno. Cuman orang baru yang bawa. Nek bahasa kerennya barang jadul. Zaman dulu cuman orang baru yang bawa. Dakwah itu sudah dibawa oleh orang Muhammadiyah dan orang Persis dulu. Yang dibawa oleh orang-orang yang mengaku salafi itu sudah pernah didakwakan oleh orang-orang Muhammadiyah dan orang-orang Persis zaman dulu. Sudah. Tapi kenyataannya ketika Pak Nur Hasan almarhum pulang ke Indonesia tahun 40 tahun 50, justru banyak orang-orang itu yang ngaji ke jamaah. Bener, Pak? Ada yang di sini bekas Muhammadiyah malah ngaji. Ulama-ulama Persis malah ngaji. Bapak yang ahli ilmu kita orang Wahabi. Wahabi yang paling keras. Ahli ilmu kita. Orang Wahabi paling keras. Sekarang di Wakil 4. Itu justru masuk ke jamaah. Karena yang dibawa oleh orang-orang talaf ini bukan barang baru, Pak. Jamaah itu 5 ngaji, ngamal, bela, jamaah, to'at. Yang dibawa oleh mereka ini baru ngaji, ngamal. Belum sampai ke jamaah, ngaji, ngamal, bela, jamaah, to'at. Belum sampai. Keburu, nggak murni kembali. Golongan Muhammadiyah, sing tinggal apa? Rumah sakit, sekolahan, kadernya sudah nggak ada. Yang mubalek-mubaleknya ustaz terus sudah nggak ada. Persis pun sama. Lah jamaah sudah pas 5. Lah nek wis pas 5 kok balik maneh nang 1 loro ngaji ngamal. Yang dibawa oleh orang-orang yang baru pulang belajar. Jadi untuk memahamkan diri kita, sewaktu umpamanya ada teman kantor atau anak kita atau mungkin anak turun kita, jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang mengajak kepada ajakan, kalau saya katakan ajakan dai-dai pintu jahanam. Manda'a ila buahu jahannam. Orang-orang yang mengajak pada pintu-pintu jahanam. Yaitu ajakan 3 tadi. 1, supaya baca buku sendiri. Baca buku agama sendiri. Terjemahkan Quran sendiri. Dengan cara kembali belajar nahwu shorof. Belajar, ayo terjemahkan diri, bisa baca kitab gundul. Sehingga ketika dia sudah menerjemahkan diri, membaca sendiri, ro'yunya main. Ro'yunya main. Loh iki harusnya artinya iki. Gak ngene iki mangkul ya artinya iki. Harusnya iki. Wa'tasimu bila-bila jami'an. Jami'an iki semuanya bukan jamaah. Karena iki jami'an iki dalam ilmu nahwu begini. Akhirnya mangdin. Ro'yunya main. Lah ketika ro'yu sudah main, mementahkan Quran hadis. Ro'yi. Mementahkan Quran hadis. Makanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ngajak, ayo, sampean ikut aja ngaji di sana, ngaji ini apa? Aku gelem melok, mau saya ikut sana, tapi ngaji ini apa? Ustadznya gini, ustadznya punya isnad enggak? Duwe sanad enggak ustadznya? Sanad yang kayak punyanya Pak Nur Hasan punya enggak? Saya insya Allah 99,99% ya aku yakin enggak punya sanad, Pak. Mereka mek wong kuliahan 4 tahun. Kuliahan gak ngaji hadis kutu bersitab belas. Karena sudah datengin ke pesantren tak tanya mana Pak Ustadz yang ini punya Pak Ustadz yang sanaknya mana. Gak bisa nunjukkan. Dia belajar sendiri dengan modal bahasa Arab. Lah jamaah sing sudah punya sanad, sing wis bener mangkul mustad mutasil kok malah melok ikut-ikut sama yang tidak punya sanad. Lah ini
Apa di sini maksudnya? Bahwa zaman ini ketika ada yang ngajak, ayo ikut ngaji sana, ini salah gini-gini. Tanyakan, punya sanad gak ustadzmu? Pasti mereka berkata, sanad itu gak perlu zaman sekarang. Zaman sekarang sanad itu gak perlu. Baca sendiri bisa. Sanad itu diperlukan ketika zaman Rasulullah. Tanyakan, siapa contohnya zaman Rasulullah yang belajar baca sendiri? Apakah ketika Rasulullah itu mendapatkan Al-Quran wahyu dari Jibril, Jibril mengatakan, ya Muhammad, maca dhewe. Apa ngono? Tapi tidak, didiktekan, dipelajari satu persatu. Seperti tadi yang hadis yang saya bacakan di awal tadi, ambillah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ambillah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ya Rasulullah, bagaimana ilmu diangkat sedangkan ada pada kami kitab? Celaka kalian, sesungguhnya Bani Israel dan Nasrani mereka punya kitab, tapi mereka tersesat. Sebab apa? Mereka tidak punya sanad, tidak berguru. Orang yang tidak mangkul pasti tersesat. Lah jamaah di sini sangat harus sangat bersyukur syukur sekali bahwa yang membawa agama yang murni ini ke Indonesia sudah pas. Gak ada salahnya. Yang salah itu oknumnya. Yang salah itu oknumnya. Contohnya di sini nek mubaleke gak iso jawab ngomong wis mangkule ngono. Lagi caleg iki piye ngene-ngene. Wis mangkule ngono sak termoto akae padahal gak ngerti. Padahal pas mondok mungkin ngantuk. Nah itu akhirnya dipakai mainan oleh orang-orang yang mengutalapi bahwa wong jamaah iki ustadz goblok-goblok dan karena nek dijawab wis mangkule ngono, gak jelasno. Padahal yang sudah disampaikan, yang sudah kita terima dari mulai Bapak Nur Hasan almarhum itu sudah pas, sudah benar. Sudah pas, sudah benar. Kebenarannya di mana? Saya di sini hanya membawakan ayat saja biar lebih mengena. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, haqqa tuqatih. Takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakutan, takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati, janganlah kalian mati dalam keadaan menyerah. Muslim, menyerah dengan sebenar-benarnya menyerah. Sehingga di ayat lain dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan keseluruhannya. Maksudnya wis pasrah. Pasrah. Pasrah di sini kalau jamaah itu apa? Samina wa ata'na. Wis pasrah wis, samina wa ata'na. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah. Mutlak. Dalam hal apapun. Itu orang beriman. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada tauhid. Tauhid itu apa-apa yang disembah selain Allah. Apa-apa. Ustaz ngajak nang kuburan, tauhid. Orang yang merubah hukum Allah dirubah-rubah, itu namanya tauhid, berhala. Barang siapa yang iman, yang mengkufuri orang-orang seperti itu, kufuri, lalu beriman kepada Allah. Sehingga orang iman adalah orang-orang yang betul-betul, tadi ada hubungan dengan ayat berikutnya. Orang iman adalah orang-orang yang betul-betul itu pasrah kepada Allah. Kalau digambarkan, yang benar-benar murni beragamanya, murni amalannya, murni ibadahnya, murni pengambilan ilmunya, murni cara ibadahnya, murni mengikuti tuntunan Rasulullah, itu murni itu dikatakan orang iman. Ajakan daripada orang-orang yang mengaku salafi, seperti itu ajakannya. Cukup kita beramal sesuai dengan itu aja. Sesuai dengan sunnah Rasulullah aja. Udah kita ya orang iman. Karena dia berpedoman dengan ayat tadi. Padahal tidak cukup.
Dengan hanya sebatas mengikuti sunnah Rasulullah, celana cingkrang, jenggotan, kupluk putih, usuk, tidak cukup. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayat berikutnya, dan berpegang teguhlah dengan talinya Allah dan jangan berpecah belah. Orang yang sudah bertauhid wajib, orang sing wis gak mengerjakan bid'ah. Kalau tauhid mungkin udah bingung jamaah karena tidak umum bahasanya. Nek jamaah dikenal dengan menjauhi bid'ah, hurafat, syirik, tahayul. Nah, itu dikatakan bertauhid. Memurnikan, menjauhi bid'ah, tidak mengerjakan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul, itu dikatakan bertauhid. Orang yang tidak mengerjakan bid'ah, hurafat, syirik, dan tahayul wajib berjamaah dengan ayat berikutnya 103. Wa'tasimu bihabillahi jami'ah. Kalau ayat yang awal tadi adalah ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mati, kalian meninggal sebelum kalian benar-benar dalam keadaan menyerah, pasrah. Jangan kalian mengerjakan murnikan agama, jangan mengerjakan bid'ah, hurafat, syirik, dan tahayul. Tapi itu enggak cukup. Allah perintah pada ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bila kalian sudah tidak mengerjakan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul oleh Bapak almarhum Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidul Lubis, wis iki jamaah wis gak ngerjakan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul, ayo tak ngomong jamaah. Tak ngomong bersatu. Insya Allah nek sepuh-sepuh di sini dulu sebelum disuruh berjamaah, insya Allah disuruh meninggalkan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul dulu. Benar insya Allah. Disuruh meninggalkan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul dulu. Itu ayat Al-Imran ayat 102. Ayat 103 kita disuruh berjamaah, jangan berpecah belah. Jadi jamaah itu kumpulannya apa, Pak? Jamaah kumpulannya apa, Pak? Kumpulannya orang-orang yang tidak mengerjakan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul. Menurut jamaah. Makanya kalau ada yang ngomong jamaah itu adalah negara ini, seluruh wilayah ini dengan amirnya adalah Bapak, kumpulannya itu berarti tidak memahami Quran hadis. Ngerti kamu? Ngerti jenengan? Karena di sini ada kelompok ahli bid'ah ini, ada kelompok ahli bid'ah ini. Makanya ngomong jamaah apa? Jamaah itu ya sekedar baiat, taat, punya amir, selesai. Gak cukup. Gak cukup di mana? Nanti bisa tanyakan orang tarekot Naksabandiyah, tarekot berbaiat, dia punya amir kok. Orang Ahmadiyah punya amir, amirnya sampai dijadikan nabi, berbaiat juga. Kalau kita lihat di internet, dia fotonya itu cara berbaiatnya. Jadi kalau dikatakan berbaiat, boten, betul, tapi tidak pas. Betul tapi tidak pas penjabarannya. Orang yang mengaku-ngaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah tahun 1900, insya Allah saya 1928. Ketika dia mendirikan pertama kali di Indonesia, itu nggak baiat. Sama, mereka juga punya. Terus yang membedakan kita apa? Itulah yang jadi pertanyaan dari orang-orang yang keluar. Bedanya apa? Kono baiat to, golongan iki baiat. Bedanya apa? Bedanya ya tadi Al-Imran ayat pertama, ayat 102 tadi. Bid'ah jamaah adalah sekumpulan orang yang tidak mengerjakan bid'ah, hurafat, syirik, tahayul. Setelah itu diperintah oleh Allah untuk bersatu. Karena wa'tasimu billahi jami'an, asal mula turunnya ayat ini adalah perintah kepada sahabat supaya jangan berfirqah. Sahabat itu kira-kira bid'ah enggak, Pak? Mengerjakan bid'ah enggak? Sahabat kira-kira mengerjakan syirik enggak? Nah, jadi perintah berjamaah ini diperintahkan kepada sahabat. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai jamaah, dilihat. Ada orang yang mengaku sebagai salafi, dilihat. Karena jamaah dan salafi itu sama. Maknanya sama. Jamaah itu ma'ana alaihi wasabi. Di dalam hadis Rawahu Abu Daud. Ma'ana alaihi wasabi. Maaf, hadis Rawahu Tirmizi.
Apa-apa yang saya dan sahabat saya kerjakan, cara ibadahnya, cara amalannya, cara berjamaahnya pas. Sedangkan salaf itu adalah 3 generasi. Rasulullah, sahabat, tabi'in. Siapa yang mengikuti disebut salafi. Ngaku-ngaku sebagai salafi tapi gak berjamaah. Kelihatannya, oh saya bertauhid cukup. Gak cukup. Karena ayat selanjutnya 103 diperintahkan untuk wa'tasimu bihablillah jami'a. Al-Imran ayat 103. Diperintahkan untuk berjamaah. Ini penjelasan 2 ayat ini adalah ketika ada orang-orang itu atau mungkin di sini nanti ada anaknya atau Pak itu bedanya jamaah ya apa sih dengan sana? Mereka kan bertauhid juga, Pak. JJ kono enggak berjamaah. Loh, JJ ini apa, Pak? Mereka enggak punya amir kok. Mereka bertauhid. Mereka potongannya bertauhid tapi enggak punya amir. Loh, mereka punya, Pak. Siapa amire? Itu, Pak. Yang di Jakarta sana. Lah, yang di Jakarta itu kira-kira Ahlussunnah bukan? Sing di sana itu kira-kira Ahlussunnah bukan, ngamalkan sesuai dengan sunnah bukan. Nah bukan, berarti ya bukan jamaah, berarti bukan salafi. Hai orang-orang beriman, takutlah takwa kalau pasal dengan benar-benar takwa, jangan-jangan engkau mati dalam keadaan muslim. Janganlah engkau dalam mengerjakan bid'ah, hurufat, syirik, tahayul, muflisan. Yang kedua, ketika kamu sudah tidak mengerjakan bid'ah, hurufat, syirik, tahayul, maka kamu wajib berjamaah. Berarti sekumpulan orang-orang yang tidak mengerjakan bid'ah, hurufat, syirik, tahayul. Insya Allah yang ada di sini semuanya tidak ada yang mengerjakan nawa itu. Aneh insya Allah. Nggak ada insya Allah di sini yang mengerjakan. Itu. Insya Allah di sini nggak ada yang senengannya masang bunga setaman itu nggak ada insya Allah. Nempel-nempel nggak ada. Ya ini kumpulannya jamaah ya ini. Ya ini. Lah sana kok ngaku Ahlussunnah wal jamaah, tapi kok senengannya bunga setaman, bunga sekebun dipasang, ya kan? Lah berarti itu bukan jamaah sesuai dengan ayat tadi. Jadi kita mangkul, maksudnya gini, kita mangkul, kita ngaji, ku sudah ngepasi semestinya. Cuman kadang-kadang jamaah tidak memahami, yang penting aku teko, mubalik yang ngomong tak catet, bareng ngono tak tutup, aku mulai. Insya Allah selama ngaji 10 tahun belum khatam Qur'ane. Bukan kosong kan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan, insya Allah dalam hadis Bukhari, tidak melanjutkan mengkaji hadis ayat berikutnya Al-Quran sampai 3 ayat itu paham. Lah di sini saya ngajak untuk memahami tadi Ali Imran ayat 102, 103, 104. Jadi biar jamaah tidak terpengaruh dengan seakan-akan wis gak berjamaah, gak apa-apa. Cukup bertauhid. Sehingga ada di Bapak Wakil 4 yang dulu mantan Wakil 4 dulu itu nulis, insya Allah ini 14, bener Pak? 14 ya. 14 yang mungkin dibaca-bacakan di kelompok ya. 14 apa itu? Ya 14 ayat tentang jamaah, jeleknya jamaah gitu. Yang nomor 1 adalah, insya Allah saya masih ingat nomor 1, kalau 2, 3, 4, sampai 14 saya nggak begitu ingat. Waktu itu saya diminta, waktu saya masih di NTB Mataram, pas pengajian mubalik daerah, diminta untuk mengupas 1 sampai 14 dari bekasnya Wakil 4 waktu itu. Yang dipermasalahkan, 14. Yang nomor 1, tidak jamaah bisa masuk surga. Insya Allah masih ingat apa ya? Tidak jamaah bisa masuk surga. Saya naik di atas mimbar, tak baca. Waktu itu kebetulan juga lagi ngisi hadis Muslim, Muqaddimah Muslim waktu itu sebagai tambahan supaya menjabarkan ke jamaah di mubalik. Baca 14, saya cuma baca yang 1, yang 2 sampai 14 nggak tak baca. Di sini Pak M ini mengatakan ada 14 yang dipersoalkan di jamaah. Nomor 1, tidak jamaah bisa masuk surga. Insya Allah tidak perlu saya ulas panjang-panjang ini. Jadi saya cuma tanya aja. Kira-kira dari Bapak sini ada yang tahu
dalilnya tidak jamaah bisa masuk surga, Pak? Kalau yang tahu angkat tangan, Pak. Berarti saya belum menemukan hadisnya. Ada? Tidak jamaah bisa masuk surga? Lah kalau nggak ada, nomor 214 nggak usah dibahas. Berarti orang ini mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Musyrik tanpa dia sadari, meskipun mengaku bertauhid. Lah nek nomor 1 jelas gak ono dalile wong apa ngurus 214. Ayo, kalau ada di sini, kalau di Mataram dulu, waktu saya masih tinggal di Mataram, dari Pak Yai daerah sama ubal-ubal daerahnya nggak nemukan dalilnya. Mungkin di sini ada yang nemukan dalilnya, saya belum ngaji. Tidak jamaah bisa masuk surga, angkat tangan. Insya Allah tak kasih minum air putih. Itu maksudnya apa? Meroyu sendiri. Gak ngerti makna jamaah. Tidak jamaah bisa masuk surga kalau dalilnya. Meroyu sendiri. Maksudnya dia beralasan bahwa mengucapkan la ilaha illallah cukup. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah maka masuk ke dalam surga. Tapi meskipun maca la ilaha illallah satu hari 50.000 kali, pagi 50.000 kali, siang 50.000 kali, sore 50.000 kali, habis maghrib 50.000 kali, habis isya 50.000 kali, jam 12 malam 50.000 kali sebelum sholat, terus kapan kerjoe? 50.000 kali dibaca, tapi nek mengerjakan bid'ah, hurufat tahayul gua biuk. Bener Pak? Batal. Lah kok dalil tidak jamaah bisa masuk surga itu loh, dalilnya kok la ilaha illallah itu. Itu beda kasus. Bukan lu orang yang jelas-jelas itu pada zaman kebaikan, itu zaman nanti. Sehingga karena rusaknya akhir zaman, seseorang mengucapkan la ilaha illallah di dalam hadisnya Bukhari. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah, orang berkata, apa ucapan itu? Saya nggak tahu, kakek saya ngomongnya la ilaha illallah. Lah orang seperti itulah yang bisa masuk surga, bukan orang sekarang. Lah nek ucapan la ilaha illallah terus mengatakan tidak jamaah bisa masuk surga. Dalilnya mana? Lah nek karena dalil berarti nomor 2 sampai nomor 14 wis gak perlu diulat. Berarti iki ngarang-ngarang. Tuh. Itu gambaran seperti itu. Jadi sebagai jamaah harus memahami megang emas. Kenapa ulama-ulama dulu ini gambaran saya tak perhatikan. Amati yang ulama-ulama dulu zaman tahun 50, zaman tahun 60, tahun 70 yang dari ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Persis, ulama Wahabi, ulama-ulama yang masuk ke jamaah. Lalu ketika ditanya, Pak Yai, piye amalan iki? Salah kabeh. Pak Yai ngene-ngene, salah. Iki menanya kepada ulama, salah kabeh. Kenapa mereka bisa menyalahkan? Karena mereka pernah hidup di dalam kesesatan itu. Lalu masuk ke jamaah. Tapi nek sekarang ada orang bertanya, salah kabeh. Salah apa? Wis sembuh pokoke mangkule salah kabeh. Gak pas. Karena orang sekarang lebih kritis. Dan kita sekarang ini bukan ulama yang hidup pada kesesatan. Jadi kalau orang dulu bilang, salah kabeh wis. Pasnya kalau Pak Kiai Nur Hasan mengatakan, wis salah kabeh yang malah niku gua biuk. Bahasa kasar ramah, rodun ai mardudun, mau bonjrot kan. Karena mengetahui. Yang tanya juga tahu. Contoh dulu Pak Sudi Ridwan, Pak Yai Suri yang seimbang kan kiai semua itu kan. Dia mengetahui itu. Lah kalau kita sekarang tidak mengetahui, kita mengatakan salah kabeh. Wes mangkul yang ngono. Ada dua kemungkinan. Pertama memang ya dia ngerti ku salah nih, yang kedua dia gak ngerti. Mau jawab apa jawabnya salah kabeh. Wes pokoknya wes sampean iki wes pokoknya melok mangkul ae, meneng ae melok mangkul. Padahal jamaah itu butuh penjelasan. Kritis, Pak. Jamaah sekarang itu kritis, utamanya yang kuliah-kuliah itu kritis karena di kampusnya itu di kampus-kampus sekarang ada lembaga dakwah kampus. Lembaga dakwah kampus yang isi itu orang-orang partai itu.
SKP diwalik ya. Karena bahasa Malangan. Partai SKP, Lembaga Dakwah Kampus itu diisi oleh mereka. Terus perpustakaan-perpustakaan kampus diisi buku-bukunya orang-orang yang mengaku-ngaku salafi. Sehingga jamaah-jamaah yang kuliah, jamaah-jamaah yang kerja, yang segala macam, insya Allah kalau yang suka ke Facebookan kayak Mas Ramoro tuh melihat banyak sekali yang di jamaah diperselisihkan oleh mereka. Kalau di sini kita sebagai orang tua tidak membentengi diri kita dulu, cukup dengan memahami jamaah tadi opo. Tidak membentengi diri kita dulu, gimana caranya kita bentengin anak kita? Apa cukup kita mengatakan, wes salah kabeh. Saya pengalaman pribadi di Mataram. Ada namanya Mas Agus. Dia kuliah di Jogja dulu. Ini pengalaman yang umum terjadi di jamaah. Dia pernah ngaji di Jogja. Ketika dia ngaji, diikut kepada saudaranya, saudara sepupunya, ngaji. Sempat ngaji di bahasanya jamaah lah, bahasa ngaji di jamaah. Lalu dia diajak oleh teman-teman kampusnya ke tempatnya MTA. Jogja Solo kan pusatnya MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Lalu dia ikut juga ngaji di Salafi. Di orang-orang yang Salafi ikut ngaji. Itu saya ketemu tahun 2007, 2008. Ketika dia baru ngaji, jadi ini orang ini aslinya orang nggak tahu agama, terus ngaji di jamaah, hampir setahun, terus diajak teman-teman kuliahnya ikut lembaga dakwah kampus ini, yang isinya orang-orang ngaku Salafi, terus orang-orang ngaku kelompok SKP, MTA, Majelis Al-Quran, ikut dia ngaji, dia berpikir dia. Tanyalah kepada kakaknya. Ini saya tadi saya sering diajak nih, ngajinya begini-gini. Kakaknya mengatakan, salah itu, gak usah ikut-ikut, ini aja udah bener.